Hai. Alhamdulillah, gambung. Gimana ketemu di Gambung ini? Iya. Gimana? Damang? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak sehat? Iya. Bapak lebih sehat sekarang meskipun dibanding dulu badannya agak gemuk sekarang, tapi lebih sehat Tuh, sekarang. kawan-kawan, kalau tidak ketemu saya 3 tahun akan pangling ya, karena saya sekarang 65 kilo. Kalau dulu sebelum 2017 Ya. masih 102 kilo gitu. Ya. Udah repet ya barusan ya? Sudah ada review makanya gampang lupa lagi Bapak dipakai ininya. Sama. Gimana Kang? Ya beginilah. Ini apa? Ini lagi ngapain nih? Lihat-lihat kebunnya Pak? Ya saya kan sedang pengamatan juga ya. Iya. Karena memang perkembangan ilmu tanah tetap berkembang, Iya. sehingga banyak hal yang dulu kita merasa pinter, walaupun istilahnya merasa berpengalaman 40 tahun, tetap aja ada hal-hal yang baru gitu ya. Karena sebenarnya dulu amanah dari pembimbing saya, promotor saya, Dr. Muhammad Isa Dharma Wijaya, ketika saya masuk di pusat penelitian teh dan kina. Kalau dulu namanya Balai Penelitian Teh dan Kina ya. Kalau sekarang PPTK. Itu sebenarnya saya diharapkan menjadi peneliti mikronutrien, unsur hara mikro. Iya. Tapi karena beban peneliti tanah itu berat ya, tiap tahun harus memberikan rekomendasi pemupukan, tiap tahun ngambil contoh daun. Tiap 3 atau 4 tahun ngambil contoh tanah, sehingga penelitian tentang mikro itu baru sekarang ini saya perhatikan. Tapi ternyata masih ada yang menarik, 0 point of charge. Ya. Apa itu ya? pH 0. Wah, itu memang yang sedang dikembangkan ilmuwan tanah di dunia sekarang ini. Akhirnya pH 0 itu nanti hasil penelitian saya akan saya seminarkan secara khusus ya. Ya. Terus tiap saat atau tadi kita 4 tahun sekali ngambil sampel tanah. Nah, kira-kira kalau untuk penanganan di lab yang saat ini dengan yang dulu-dulu ini masih selaras atau tidak? Kalau kita melihat kepada tadi ada pH 0 tersebut. Nah, selama ini kan karena ambil keringkan di oven. Nah, itu masih relevan atau tidak ada seperti itu, Pak? Ini sebenarnya harus diselesaikan oleh banyak ilmuwan tanah. Iya. Kalau di Jepang itu yang namanya alofan ya, lempung alofan itu tidak boleh kena panas. Iya. Di kita saja sebenarnya membuat kompos di dalam tanah andisol itu salah. Kompos itu kalau ngeluarin panas untuk dekomposisi itu kan 70 derajat. Telur ditaruh di dalam kompos saja mateng gitu ya. Nah, itu akan merusak alopan lempungnya. Nah, kalau lempungnya rusak, fungsinya itu kan nggak ada. Padahal yang namanya andisol itu tanah yang menak lah ya, subur sekali. Nah, oleh karena itu harus ada sosialisasi bagaimana sebenarnya menganalisa tanah andisol, menganalisa haranya, pH-nya. Jangankan ke sana, apalagi yang bersinggungan dengan gram kering itu kan masih di oven kan.
Nah, kalau lempung alovannya rusak, apakah masih berfungsi? Ya. Itu memang harus kita selesaikan, karena peneliti di Jepang pun sudah memperlakukan penanganan tanah di laboratorium untuk andisol itu dengan lebih serius itu. Ya. Ya. Jadi ini merupakan salah satu masukan bagi para peneliti kita, terutama peneliti tanah, sehingga rekomendasi pemupukan yang dianjurkan untuk setiap perkebunan ini kedepannya akan lebih detail lagi dan lebih tepat, ya Pak. Ya, itu memang mau nggak mau tuh sebenarnya dengan adanya resesi, kalau bisa dikatakan resesi ya, karena kenyataan cash flow perkebunan kan agak kumaha gitu. Pertama upah. Tuh, upah ya, paling mau besar. Tidak mau upah tiap tahun naik. Upah, terus Sehingga kemudian pupuk. Ya. Nah, yang kedua, kalau dulu kan bahan bakar ya. Pupuk sekarang sulit, mahal. Ya. Nah, istilahnya jangan sampai begini loh. Yang lucu. Karena tidak merasa bisa memupuk lebih dari 2 tahun, kebun apapun ya diorganikan gitu loh. Karena saya sudah 2-3 tahun tidak memupuk kimia gitu. Padahal kan istilahnya neraca haranya itu memang tidak memupuk kimia, tapi treatment organik lainnya memang harus Nah, memang mau tidak mau kita semua harus paham yang namanya neraca hara. Berapa yang sudah diambil dan berapa yang harus dikembalikan. Nah, itu sebuah makalah dengan JICA, dengan jurnal yang di Jepang sana. Perkebunan teh kita mengalami degradasi ya, kesuburannya makin menurun. Dan yang agak fokus adalah unfavorable zinc untuk magnesium. Jadi gini, kalau nitrogen berkurang, itu tuh di respon tanaman itu meresponnya nitrogen berkurang, produksinya kurang. Tapi yang perlu perhatian para peneliti kita adalah untuk magnesium. Jadi magnesium itu seolah-olah anak kandung yang tidak tahu kondisi bapaknya susah, tetap aja ngambil magnesium itu ya. Jadi istilahnya pada tanah yang magnesiumnya turun, itu tidak seperti respon nitrogen. Tetap saja pucuk itu mengambil magnesium terus. Nah, ini kan yang ditakutkan suatu saat ketidakseimbangan NPK Mg. Mg-nya itu betul-betul sudah nggak ada gitu loh. Ini memang topik penelitian yang perlu peneliti muda terutama yang perlu mencermatinya gitu ya. Kalau NPK biasalah ya. Kalau N dengan K, karena kalau K tidak ada, N-nya itu bagaikan hanya nasi saja gitu ya. Kalau K itu ada lauknya lah gitu, jadi mesra. Tapi kebanyakan tanaman itu juga tidak bisa dicuri. Manajemen hanya bisa nitrogen, itu istilahnya nanti defisiensi K juga kelihatan gitu ya. Jadi N sama K. Kalau P itu tergantung potensi retensi tanahnya, apakah di andisol. Kalau di andisol itu biasanya 95% itu terjerap ya. Kalau bahan organiknya tinggi, bisa jerapannya itu turun 2%. Nah, ini sedang dilakukan penelitian amelioran apa dan diapain. Nah, itu yang bisa sampai menurunkan jerapan fosfat sampai dengan 85%, di bawah 90. Itu akan sudah merupakan inovasi yang bagus gitu. Saya kira kalau kita bicara masalah penelitian nutrisi,
memang kita harus lebih jalan-jalan ya, jalan-jalan ke perkebunan teh, dari tempat ke tempat gitu ya. Kapan-kapan kita akan mengunjungi Ciater ya, karena Ciater itu spesifik, tanahnya andisol, tapi ternyata horizon A0-nya itu 2 meter di bawah. Cerita selanjutnya nanti. Saya kira itu. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.